Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel King Chandra. Sebagai seorang desainer grafis, kita dituntut untuk membuat desain dengan layout dan komposisi yang baik, sehingga desain kita akan terlihat bagus dan lebih profesional. Nah, berikut ini 5 prinsip dasar desain grafis yang apabila diterapkan akan membuat desain teman-teman terlihat lebih bagus dan profesional. Langsung saja, prinsip yang pertama yaitu proximity. Prinsip proximity ini secara sederhana dapat diartikan mengorganisir atau menempatkan objek berdasarkan keterkaitan mereka dengan objek lain. Pada penerapannya, kita lihat komposisi atau layout desain seperti ini agak susah untuk dicerna isi daripada konten yang termuat. Lalu bandingkan ketika komposisinya kita jadikan seperti ini. Secara sederhana, proximity mengelompokkan bagian-bagian atau objek-objek yang memiliki keterkaitan menjadi satu kelompok, sehingga desain kita menjadi lebih tertata dan mudah untuk dicerna maksud dari isi kontennya. Kemudian untuk prinsip yang selanjutnya yaitu white space. White space secara sederhana dapat diartikan sebagai jarak atau ruang antar elemen, serta luas margin pada layout desain. White space sendiri dapat kita kategorikan menjadi dua, yaitu micro white space dan macro white space. Untuk micro white space, yaitu jarak kecil yang memisahkan bagian satu dengan bagian lainnya. Sementara macro white space yaitu jarak yang lebih luas sehingga memberikan kesan lapang pada desain kita. Pada beberapa kondisi, macro white space tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan. Contoh pada desain brosur dan desain majalah, yang mana pada dua jenis desain tersebut mempunyai karakteristik memiliki banyak konten di dalam satu desain. Maka pada desain yang memiliki karakteristik seperti itu, kita akan lebih fokus untuk memaksimalkan micro white space dan tidak memaksakan penggunaan macro white space. Jika pada beberapa momen kalian merasakan desain kalian terkesan sempit atau sumpek, maka penerapan white space akan menjadi solusi agar desain kalian terlihat lebih luas dan lebih profesional. Prinsip berikutnya yaitu alignment. Alignment ini sendiri sebenarnya sudah sangat dekat dengan kita. Misalkan, pada saat kita mengetik email, pesan di WhatsApp, atau mengetik tugas di laptop, tulisan secara otomatis akan disejajarkan. Proses perataan tulisan inilah yang disebut dengan alignment. Lalu bagaimana jika diterapkan dalam desain grafis? Mari kita lihat pada layout desain berikut. Dengan layout dan komposisi seperti ini, desain kita terkesan berantakan dan tidak beraturan. Coba saja kita terapkan alignment seperti ini, maka desain kita akan terlihat lebih rapi dan lebih profesional. Kenapa? Karena setiap bagian pada desain ini sudah diposisikan terata kiri mengikuti garis bantu vertikal. Tidak hanya itu, jarak antar bagian serta jarak margin atas dan margin bawah juga dibuat dengan jarak yang sama. Prinsip berikutnya yaitu kontras. Secara sederhana, kontras dapat kita artikan sebagai perbedaan antar objek. Dengan penerapan kontras, kita dapat melakukan banyak hal. Contoh, kita dapat menarik perhatian pembaca, membuat penekanan, dan yang terpenting yaitu memperjelas keterbacaan visual. Untuk penerapan kontras sendiri, kita dapat melakukannya dengan beberapa cara. Bisa dengan perbedaan warna, perbedaan bentuk, atau bahkan perbedaan gaya huruf dalam penulisan. Kontras juga erat kaitannya dengan hierarki, di mana pada konsep hierarki ini akan menuntun mata pembaca untuk melihat objek sesuai dengan penekanan yang telah dibuat. Untuk prinsip yang terakhir yaitu repetition. Secara sederhana, repetition yang secara bahasa berarti pengulangan ini, menurut saya dapat mempertegas kesan konsisten di dalam desain, di mana dalam penerapannya kita menggunakan gaya, warna, dan bentuk yang senada atau bahkan sama. Pada penerapannya, kita lihat layout desain berikut. Tentu akan sedikit mengganggu ketika dua bagian ini menggunakan karakter komposisi yang berbeda. Seharusnya, kita dapat menggunakan repetisi seperti ini dengan gaya dan karakter yang sama pada tiap-tiap bagian, tidak hanya bentuk kotak yang menutupi waktu dan tempat, tetapi juga jarak antara subjudul dengan masing-masing deskripsi dibuat dengan prinsip repetition atau dengan karakteristik yang sama. Maka membuat desain kita akan terlihat lebih rapi dan profesional.
Nah, itulah tadi 5 prinsip dasar desain grafis yang bisa teman-teman terapkan untuk meningkatkan kualitas desain teman-teman. Saya juga menyarankan kepada teman-teman untuk menonton segmen Resigner, karena pada segmen tersebut saya langsung mempraktekkan dan mencontohkan prinsip-prinsip dasar dalam desain. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika teman-teman merasa video kali ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman lainnya, agar teman-teman lain juga merasakan manfaat yang sama dari video ini. Pesan terakhir dari saya, jangan pernah minder dengan skill dan keadaan kita hari ini, tetaplah mengasah diri, karena setiap master adalah mantan beginner. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.